Kasus video syur masuk pengadilan, Asensio klarifikasi. MU pantau pemain Athletic Bilbao. Premier League bakal rilis peraturan baru. Theo tawarkan dirinya ke Madrid tapi ditolak. Xavi Sali jual trofi Piala AFF 2010. Ada apa? Lanjutan La Liga pekan ke-36, Athletic Bilbao menang 2-0 di markas Getafe. Gol Bilbao dicetak oleh Gorka Gurzeta pada menit ke-76 dan Daniel Vivian pada menit ke-89. Tambahan 3 poin bikin Athletic Bilbao naik ke urutan keempat klasmen sementara La Liga. Barcelona menang 2-0 atas tim tuan rumah Espanyol. Gol La Blaugrana dicetak oleh Lamine Yamal pada menit ke-53 dan Fermin Lopez pada menit ke-95. Hasil ini membuat jumlah poin Barca yakni 85 tak akan terkejar lagi oleh Real Madrid yang baru mengumpulkan 78 poin di urutan kedua. Barcelona pun merayakan kepastian juara La Liga di ruang ganti. Hasil buruk justru dialami oleh Atletico Madrid yang kalah 2-0 saat bertandang ke markas Osasuna. Gol Osasuna dicetak oleh Alejandro Catena pada menit ke-25 dan Ante Budimir pada menit ke-82. Dengan kemenangan ini, Osasuna pun naik ke urutan ke-9 klasmen sementara, sedangkan Atletico masih stay di urutan ketiga. Usai mengalahkan Espanyol, Barcelona mengunci gelar La Liga ke-28 mereka musim ini. Kemenangan ini membuat poin Barcelona kini menjadi 85 poin. Dengan sisa 2 pekan lagi, itu sudah tak bisa lagi dikejar Real Madrid di urutan kedua. Dilansir Sport Illustrated, gelar ini menjadikan Barca sukses meraih treble, tepatnya treble domestik. Sebab sebelumnya mereka juga sudah menjuarai Copa del Rey dan Piala Super Spanyol. Pencapaian tahun ini bahkan terasa lebih manis karena Barcelona selalu bisa mengalahkan Real Madrid dalam 4 pertemuan yang tercipta. Jika Barca sedang merayakan gelar juara, Real Madrid justru dilanda berita tak mengenakan. Salah satu pemainnya yakni Raul Asensio kembali dikaitkan dengan kasus penyebaran video tak senonoh pada tahun 2023. Dilansir France 24, Asensio terancam menghadapi persidangan setelah seorang hakim di Gran Canaria, Spanyol menyelesaikan penyelidikan awal atas kasus tersebut. Pengadilan menyatakan bahwa berkas perkara telah diserahkan ke kejaksaan untuk diproses sebagai kasus pidana. Menyikapi kasus ini, Asensio memberi pernyataan bahwa ia merasa berkas yang ada tidak menunjukkan ia terlibat langsung. Ia tidak disebut sebagai pemerkosa, perekam, atau penyebar video. Maka dari itu, Asensio akan melakukan pembelaan jika kasus ini masuk pengadilan. Menurutnya, praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Masih dari Spanyol, ada pemain senior Sevilla, Suso, yang kabarnya akan meninggalkan klub akhir musim ini. Dilansir Get Football News Spain, perannya diemban Suso cukup kecil musim ini. Kebugaran dan konsistensi jadi masalah Suso di Sevilla. Maka dari itu, demi menyelamatkan menit bermainnya, Suso memutuskan untuk pergi dari klub di akhir musim nanti. Ia akan dilepas dengan status bebas transfer, namun belum tahu kemana Suso akan berlabuh. Dari Spanyol kita beralih ke Inggris. Ada Manchester United yang kabarnya memantau salah satu pemain dari lawan mereka di Europa League, Athletic Bilbao. Dilansir Football 365, pemain yang dimaksud adalah Oihan Sanchez. Kabarnya, United sudah mengirimkan tawaran resmi kepada Bilbao. Nantinya, Sanchez akan diplot sebagai pelapis dari Bruno Fernandes. Masalahnya, Sanchez sedang terikat kontrak jangka panjang dengan Bilbao. Durasi kontraknya bahkan hingga 2032. Masih berhubungan dengan Athletic Bilbao. Kabarnya, salah satu pemain bintangnya yakni Nico Williams mulai mencari rumah di sekitar London. Menurut Tim Talk, keputusan ini berkaitan dengan kepindahan Nico ke Arsenal. Setelah menyegel kesepakatan dengan Martin Zubimendi, Arsenal memang menjadikan Nico sebagai target selanjutnya. Negosiasi berjalan dengan baik meski harus bersaing dengan Barcelona. Dengan kabar bahwa Nico mulai mencari rumah di London, ini jadi kode bahwa Nico akan memilih Arsenal ketimbang Barca.
Sementara itu, striker Brighton yakni João Pedro telah menjadi komoditas panas baru di bursa transfer musim panas tahun 2025. Kabarnya ada 3 klub raksasa Inggris yang siap mengantri untuk mendapatkan jasanya. Dilansir Sportsmall, ketiga klub tersebut adalah Arsenal, Chelsea, dan Liverpool. Ketiga tim tersebut memang menjadikan lini serang sebagai target utama di bursa transfer kali ini. Kabarnya, Brighton tak sepenuhnya menutup pintu untuk kepergian Pedro. Namun, angka yang diminta akan sangat tinggi, lebih tinggi dari 30 juta pound. Masih seputar Premier League, tapi kali ini tentang pembaruan regulasi. Dilansir Sky Sport, Premier League akan memperkenalkan aturan baru yang hanya mengizinkan kapten untuk berbicara dengan wasit selama pertandingan musim depan. Klub diharapkan menyetujui perubahan tersebut pada rapat umum tahunan bulan depan. Aturan ini pertama kali digunakan selama Euro 2024 dan kemudian akan digunakan di kompetisi UEFA musim depan. Pemain tidak sepenuhnya dilarang berinteraksi dengan wasit, tetapi dialog seputar momen-momen krusial hanya diperuntukkan bagi kedua kapten. Inggris sudah, kita bergeser ke Italia. Ada momen yang cukup menggelikan yang melibatkan bek kiri AC Milan, Theo Hernandez. Dilansir Football Italia, Theo kabarnya sudah menawarkan dirinya sendiri untuk bisa direkrut Real Madrid musim panas ini. Namun, respon Madrid justru di luar dugaan. Madrid menolak kesempatan itu. Mereka tidak berada dalam frekuensi yang sama. Mereka tidak mau melanjutkan negosiasi ke tahap yang lebih serius. Madrid kabarnya punya target lain yang lebih realistis dan menguntungkan. Meski Juventus telah menunjuk Igor Tudor sebagai pelatih baru musim ini, mereka kabarnya masih mengharapkan nama lain untuk menangani tim di musim depan. Seperti yang diwartakan Football Italia, Juve ternyata masih menyimpan harap kalau tim bisa ditangani kembali oleh Antonio Conte. Mereka merasa bahwa Conte adalah sosok yang cocok untuk membangkitkan performa tim di musim depan. Namun, ancaman tak lolos Liga Champions dan hubungan Juve dengan Napoli yang sedikit rumit akan jadi persoalan. Aurelio De Laurentiis pasti akan menghalangi kepergian Conte ke Juve. Bukan cuma Juventus saja, AC Milan pun masih kebingungan soal siapa pelatih yang akan menggantikan Sergio Conceição musim depan. Beberapa nama telah dikaitkan, semuanya berasal dari Italia. Karena Milan ingin punya pelatih yang paham betul dengan dinamika sepak bola di Serie A. Lucunya, dari nama-nama yang muncul, kini ada nama Vincenzo Italiano, pelatih Bologna yang mengalahkan Milan di final Coppa Italia kemarin. Dilansir Football Italia, manajemen Milan kagum dengan kinerja Italiano di Bologna. Dia berasal dari Italia juga, jadi masuk dalam kriteria. Dari Italia kita ke Asia untuk memberi selamat kepada Al Ittihad yang berhasil keluar sebagai kampiun Liga Arab Saudi musim 2024-2025. Dilansir Arab News, Karim Benzema CS dinobatkan sebagai juara Arab Saudi untuk ke-10 kalinya setelah menang 3-1 di Al Rayyan. The Tigers mempunyai 2 pertandingan tersisa untuk dimainkan tapi sudah unggul 9 poin dari tim di posisi kedua Al Hilal. Sekali lagi, selamat untuk anak asuh Laurent Blanc. Dari Arab, kita ke Malaysia terlebih dahulu. Ada kabar mengejutkan yang datang dari legenda Harimau Malaya, Safi Salih. Pemain yang sempat jadi mimpi buruk Indonesia di Piala AFF 2010 itu kabarnya sedang berusaha menjual beberapa aset dan warisan sepak bolanya. Dilansir Bola Sport, lewat akun Instagram pribadinya, Safi menjual trofi top skor Piala AFF 2010, sepatu, dan beberapa jersey tim nasionalnya. Safi merasa ini adalah saat yang tepat untuk melepas semua sejarah itu. Aku tidak akan selamanya berada di dunia ini. Saya telah mencapai dan menjadi apa yang saya inginkan sejak kecil. Sekarang saatnya bagi Anda untuk menyimpan semua ini untuk koleksi dan kenangan Anda. Di sisi lain, ada kabar buruk bagi pemain-pemain lokal Indonesia. Dilansir Score ID, operator kompetisi sepak bola di Indonesia PT Liga Indonesia Baru atau LIB mengungkapkan rencana penambahan kuota pemain asing untuk Liga 1. Melalui Direktur Utama Ferry Paulus, PT LIB akan mengizinkan klub untuk memiliki 11 pemain asing di dalam skuadnya. Nantinya, dari 11 pemain itu hanya 8 yang boleh dimainkan. Meski begitu, ini masih bersifat usulan, karena PSSI lah yang memutuskan boleh atau tidak. Jika diperbolehkan, maka ini jadi ancaman nyata bagi pemain-pemain lokal.
kesempatan bermainnya semakin sedikit, apalagi jika Indonesia pada akhirnya hanya memiliki satu kompetisi saja. Setelah Manchester City yang kemarin menemui kedua orang tua Florian Wirtz, kini Liverpool juga ikutan. Dilansir Sport Illustrated, Liverpool menyatakan siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangan gelandang asal Jerman tersebut. The Reds kabarnya sudah menghubungi agen Wirtz. Kabarnya, dengan hanya mendatangkan Federico Chiesa musim lalu, Liverpool kini punya cadangan dana yang lebih dari cukup untuk menggoda Bayer Leverkusen untuk melepas sang pemain ke Anfield. Keputusan berani justru diambil oleh gelandang Arsenal, Thomas Partey. Gelandang asal Ghana itu kabarnya telah menolak pinangan klub-klub besar demi bertahan di Emirates Stadium. Dilansir Tribal Football, Partey telah mengabaikan tawaran Barcelona, Atletico Madrid, bahkan sejumlah klub Arab Saudi demi bertahan di Arsenal. Ini jadi keputusan berani mengingat Arsenal telah mengantongi kesepakatan dengan gelandang bertahan asal Spanyol, Martin Zubimendi. Itu artinya Partey siap mempertaruhkan menit bermainnya musim depan. Bergeser ke Spanyol, kabarnya hubungan antara Rodrigo dan Real Madrid semakin renggang. Itu karena sang pemain tidak diturunkan di beberapa pertandingan terakhir. Dilansir Football 365, Rodrigo cukup marah dengan keputusan pelatih dan klub untuk tidak memberikannya menit bermain yang lebih dalam beberapa pertandingan terakhir. Dirinya bahkan dikabarkan sudah tidak mau bermain mengenakan jersey putih khas Real Madrid lagi. Ini, bintang asal Brazil itu lebih mempertimbangkan tawaran dari klub-klub Liga Inggris. Masih seputar Real Madrid, kabarnya pihak klub sedang mengupayakan untuk memanggil Trent Alexander-Arnold lebih cepat dari jadwal awal. Dilansir Tim Talk, Madrid ingin TAA bergabung dengan tim sebelum agenda Piala Dunia antar klub pada Juni nanti. Ini dianggap sebagai permintaan yang kurang ajar karena kontrak TAA di Anfield baru habis pada 30 Juni. Sedangkan Madrid meminta sang pemain harus sudah di Madrid pada awal Juni. Udah nggak dibayar, ngelunjak lagi. Begitu kira-kira isi hati manajemen Liverpool. Spanyol sudah, kini kita beralih ke Italia. Kabarnya, jika pada akhirnya Dean Huijsen bergabung dengan Real Madrid, maka Juventus akan kecipratan untung. Loh, kok bisa? Menurut Football Italia, biaya yang harus dibayar Madrid ke Bournemouth untuk Huijsen adalah 58 juta euro. Jika kesepakatan ini terjadi, maka Juve akan meraup untung 5,8 juta euro sebab ada klausul bagi hasil penjualan kembali senilai 10% saat Juve melepas sang pemain ke Bournemouth pada musim panas 2024. Masih soal transfer pemain, Como kabarnya percaya bahwa mereka bisa memermanenkan pemain pinjaman dari Manchester City, Maximo Perrone. Dilansir Tribal Football, Perrone menghabiskan musim ini sebagai pemain pinjaman Como. Sang pemain dinilai tampil sangat memuaskan di bawah asuhan Cesc Fabregas. Maka dari itu, Como berniat untuk mempermanenkannya. Sang pemain pun merasa betah di Como. Ia mengaku bahagia dan ingin terus belajar di Serie A. Kabarnya, kesepakatan ini akan memakan dana sekitar 17 juta pound. Kali ini ada kabar buruk dari ibu kota Italia, Roma. Gelandang sekaligus kapten AS Roma, Lorenzo Pellegrini, kabarnya telah menahan rasa sakit pada pahanya di sepanjang musim dan akan mengakhiri musim lebih awal dari rekan-rekannya untuk menjalani operasi. Dilansir Foot Italia, Pellegrini akan menjalani operasi tendon paha di Finlandia. Keputusan ini diambil setelah pengobatan konservatif dinilai tak bekerja maksimal. Sementara itu, pemain yang dipinjamkan Napoli ke Galatasaray, Victor Osimhen, baru saja meraih gelar. Dilansir Tribal Football, Osimhen membawa Galatasaray meraih gelar Piala Turki usai menundukkan Trabzonspor dengan skor 3-0. 2 dari 3 gol yang tercipta berasal dari kerja keras Osimhen. Ini jadi gelar pertamanya sejak dipinjamkan Napoli ke Galatasaray. Osimhen juga masih berpeluang meraih gelar Liga Turki musim ini karena Gala masih jadi pemuncak klasmen hingga pekan ke-33. Dari Turki kita balik ke Indonesia untuk membahas permintaan khusus dari Menpora kita, Dito Aryo Tejo, menyikapi sanksi yang diterima oleh Indonesia.
Dito meminta para fans timnas Indonesia untuk lebih santun dalam memberi dukungan di laga melawan Cina nanti. Tujuannya agar tak ada lagi kerugian-kerugian yang berasal dari sanksi FIFA. Dito paham dengan semangat dan euforia mendukung tim nasional sedang tinggi-tingginya. Tapi alangkah baiknya fans tetap menjunjung kultur Indonesia, yakni kesantunan. Bek timnas Indonesia Miss Helchers dilaporkan bakal menjadi rebutan di bursa transfer musim panas tahun 2025. Namun, prioritas Helchers adalah bertahan di Belanda. Oleh karena itu, dua klub top Eredivisie kabarnya bakal saling sikut untuk mendapatkan tanda tangan Helchers. Dilansir Sport Corner, dua klub tersebut adalah PSV Eindhoven dan Feyenoord. PSV akan mencoba menggait Helchers lagi karena akan ditinggal oleh Olivier Boskagli. Sementara Feyenoord kemungkinan akan ditinggal dua beknya, yakni David Hanko dan Gernot Trauner, karena dibidik oleh klub lain.